Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Setelah asap menghilang, satu Sasquatch berhasil dikalahkan. Salom tampak bangga, sementara Calyx hanya heran kenapa orang itu begitu menikmati pertempuran. Namun tak lama kemudian, Calyx melihat Sasquatch lain menghajar seorang kesatria. Pedang kesatria itu terjatuh. Saat ia berusaha mengambilnya, monster itu hendak menginjak punggungnya. Di saat terakhir, Salom datang dan menendang mulut monster itu. Ia menyuruh kesatria tersebut mengambil pedangnya. Sang kesatria berterima kasih karena telah diselamatkan. Salom terus bertarung, tetapi menyadari membunuh Sasquatch satu persatu akan sangat sulit. Para prajurit berada dalam bahaya besar. Ia menebas lengan salah satu monster. Namun jumlah mereka banyak, sementara Salom mulai kelelahan. Bahkan Sasquatch yang lebih tua ternyata lebih kuat dari perkiraannya. Salom memutuskan untuk melumpuhkan beberapa dari mereka. Ia meluncur ke bawah kaki monster dan menebas tumitnya. Monster itu roboh. Para prajurit mulai bersemangat karena merasa bisa menang. Namun Salom sadar ada yang tidak beres. Ia menghitung jumlah monster di sekitar mereka. Ada 8. Satu lagi masih hilang. Tiba-tiba terdengar suara di sampingnya. Seekor Sasquatch albino raksasa berlari lurus ke arah Calyx. Yang terburuk, Calyx tidak punya cara untuk menghindar. Salom segera bergerak, tetapi Albu lebih dulu berdiri di depan Calyx dan menyuruhnya mundur. Dari kejauhan, Salom melepaskan serangan petir. Semua orang sempat silau. Namun saat asap mulai menghilang, tangan monster itu menerobos keluar dan menghantam dada Albu. Albu terlempar jauh dan menghantam tanah hingga membentuk kawah. Calyx terkejut. Ia sadar bahwa serangan itu seharusnya mengenainya. Thomas berdiri di depan Calyx dan menyuruhnya tidak bergerak. Sementara itu, monster terus maju dan Salom makin kelelahan. Calyx memanggil Thomas dan menyuruhnya membantu melawan Sasquatch. Kalau tidak, semua orang akan mati. Thomas ragu meninggalkan Calyx karena terlalu berbahaya. Namun Calyx menegaskan bahwa tidak ada orang lain yang akan datang menyelamatkan mereka. Jika mereka ingin menang, kesempatan itu adalah sekarang. Calyx memegang lengan Thomas dan berkata bahwa jika lebih banyak prajurit mati, mereka akan kalah jumlah. Thomas tahu Calyx benar, tetapi sebagai kesatria, ia sulit meninggalkan sang pangeran. Calyx akhirnya membentak dan bertanya sampai kapan Thomas akan membangkang. Thomas pun tidak punya pilihan selain mematuhi perintah. Ia berkata akan menjalankannya. Calyx berterima kasih lalu berlari menuju Albu. Di dekat kawah, Calyx menemukan Albu dalam kondisi mengerikan. Satu lengannya hilang, zirahnya hancur, dan perutnya terluka parah. Calyx ngeri melihat keadaan itu. Ia menyuruh Albu tetap sadar sambil mencoba menghentikan pendarahan. Ia menuangkan ramuan ke mulut Albu, tetapi tahu itu tidak cukup. Saat melepas zirahnya, Calyx melihat luka dalam yang sangat parah. Pukulan Sasquatch telah menghancurkan tubuh Albu dari dalam. Ramuan tingkat rendah tidak akan cukup. Mereka membutuhkan penyembuh secepatnya. Calyx mengambil pedang Albu dan berkata bahwa ia akan kembali secepat mungkin. Ia berjanji akan membuat Albu bertahan hidup. Tak lama kemudian, di bagian lain hutan, Calyx bersembunyi di balik pohon sambil mengamati para Sasquatch. Ini adalah area berburu goblin yang sebelumnya disebutkan Layla. Melihat para monster itu memukul dada, Calyx merasa takut. Makhluk-makhluk itu jauh lebih kuat dan menjijikan daripada yang ia bayangkan. Ia memukul batang pohon, menyadari bahwa ia benar-benar bisa mati di sini. Ia ingin percaya pada rencana Layla dan yakin jebakan sudah disiapkan. Jika semuanya berjalan baik, ia tidak akan terluka. Namun, ini bukan lagi dunia game. Ia tidak sedang duduk aman di balik monitor. Ia teringat Albu yang terbaring sekarat. Calyx mencoba menenangkan diri dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mati. Ia akhirnya keluar dari balik pohon dan menantang para Sasquatch. Seekor Sasquatch langsung menyerangnya. Calyx menarik tuas dan beberapa tombak tajam meluncur dari belakang. Tombak itu menancap di rusuk monster, membuatnya roboh. Namun begitu monster pertama jatuh, Sasquatch lain menyadari keberadaan Calyx dan menyerang. Calyx nyaris menghindar lalu menarik tuas lain. Kali ini, tali menjebak monster dan membantingnya ke tanah. Tali itu terbuat dari tanaman rambat laba-laba yang sangat tajam. Ia juga meminta Layla melapisi durinya dengan racun putri duyung anestesi yang sangat kuat. Melihat monster itu melemah, Calyx yakin racunnya bekerja. Ia mendekat, mengangkat pedang, lalu menusuk kepala monster itu. Rasanya sangat berbeda dari game. Saat ia mencabut pedang, darah menyembur ke tubuhnya. Semuanya terasa menjijikan. Calyx tidak pernah membayangkan harus membunuh makhluk seperti ini dengan tangannya sendiri. Namun sekarang, ia benar-benar melakukannya. Ia lalu mendekati monster lain dan menghabisinya juga. Tanpa ia sadari, seekor goblin mengawasinya dari atas. Makhluk itu menyelinap dari belakang. Calyx tidak sempat bereaksi. Darah menyembur. Saat Calyx menoleh, seseorang sudah melompat melindunginya. Ia jatuh ke tanah. Ketika melihat ke samping, ternyata Albu yang kembali
kembali menyelamatkannya meski tubuhnya sudah sangat lemah. Calyx dipenuhi amarah dan menyerang goblin itu. Ia menebas, tetapi makhluk kecil itu menghindar. Goblin itu hampir membalas dengan tusukan, namun Calyx berhasil mengelak meski bajunya robek. Calyx sadar ia selamat hanya karena lengan goblin itu pendek. Tangannya gemetar karena tubuhnya lemah. Ia mencoba menenangkan diri. Setidaknya jangkauan pedangnya lebih panjang. Selama ia menjaga jarak, ia masih punya peluang menang. Goblin itu kembali menerjang. Calyx menebas dan melukai telinganya. Namun goblin itu hampir menikamnya lagi. Calyx menghindar tepat waktu dan sadar ia hampir kehilangan lengan. Sebelum sempat bernapas, goblin itu kembali menyerang. Calyx menebas lagi, lalu saat goblin menyerang bahunya, ia menendang tangan makhluk itu hingga senjatanya terlepas. Calyx berteriak dan menusukkan pedang ke dada goblin. Kaki goblin itu melemas. Calyx menjatuhkan pedang dan ambruk berlutut. Melihat makhluk yang baru saja ia bunuh dengan tangannya sendiri, ia langsung muntah. Ini benar-benar berbeda dari game. Ia sungguh merasa bisa mati kapan saja. Tiba-tiba sistem muncul dan memberi selamat. Calyx telah mengalahkan monster yang jauh lebih kuat darinya dan memperoleh hadiah tambahan. Ia juga mengalahkan monster kelas F. Levelnya naik dari 8 menjadi 11. Tak lama kemudian seseorang memanggilnya. Itu Salom yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Salom segera melihat Sasquatch yang mati dan goblin yang tertusuk. Ia memeriksa Calyx dan memastikan ia tidak terluka. Calyx bertanya bagaimana keadaan kelompok. Salom menjawab bahwa setelah mereka membunuh 2 Sasquatch, sisanya mundur karena keberuntungan. Calyx tahu itu bukan keberuntungan, itu adalah hasil rencana Layla. Calyx lalu teringat Albu dan bertanya di mana prajurit yang bersamanya tadi. Salom menunjuk ke samping dan berkata bahwa Albu ada di sana. Calyx tahu mustahil tidak ada korban dalam misi seperti ini. Namun melihat tubuh Albu, ia meminta maaf dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa seharusnya lebih berhati-hati. Salom berkata itu bukan salah Calyx. Menurutnya, Albu gugur secara terhormat di medan perang. Namun Calyx menolak ucapan itu. Baginya, kematian tetaplah kematian. Tidak ada yang mulia dari kehilangan nyawa. Salom memahami bahwa ini pertama kalinya Calyx kehilangan bawahan. Tak lama kemudian, lebih banyak jenazah dibawa ke hadapan Calyx. Ia membeku dan bertanya berapa korban akhirnya. Salom menjawab bahwa 3 orang tewas dan 1 terluka. Menurutnya, itu hasil yang cukup baik dalam situasi seperti ini. Namun Calyx hanya bisa berpikir bahwa semua ini salahnya. Ia seharusnya lebih berani menggunakan pengetahuan yang ia miliki tentang dunia ini, meski berisiko dicurigai. Ia juga sadar bahwa dirinya hanya selamat karena jebakan Layla dan pengorbanan Albu. Calyx mengepalkan tangan dan berteriak di depan semua prajurit. Ia lalu bertanya bagaimana jenazah prajurit biasanya diperlakukan di medan perang. Salom menjelaskan bahwa jika kondisinya tidak terlalu buruk, jenazah bisa dibawa pulang. Calyx memerintahkan agar semua jenazah dibawa pulang, apapun kondisinya. Saat Salom hendak memberi perintah, ia melihat para prajurit menangis. Mereka tersentuh karena di dunia ini bangsawan jarang peduli pada bawahan mereka. Melihat sikap Calyx, para prajurit diam-diam bersumpah akan melindungi nyawanya dengan segala cara. Salom menyadari ekspresi mereka berubah. Setidaknya, Calyx mulai memenangkan hati mereka. Beberapa waktu kemudian, Salom mendekati Calyx dan berkata bahwa mereka siap berangkat, hanya menunggu perintah. Calyx menyadari para prajurit kini memandangnya dengan cara berbeda. Melihat tekad mereka, ia tahu ini bukan waktunya tenggelam dalam rasa bersalah. Ia harus memberi mereka harapan. Calyx memuji keberanian semua orang dalam pertempuran melawan Sasquatch. Ia mengatakan bahwa mereka akan menuju tujuan secepat mungkin, tetapi tidak akan meninggalkan siapapun yang terluka. Para prajurit menjawab dengan lantang bahwa mereka mengerti. Lalu cerita kembali ke 1 jam sebelumnya. Layla sedang bergerak di hutan saat seekor Sasquatch menyerangnya. Ia berhasil menghindar, tetapi tidak menyangka monster itu menyadari keberadaannya secepat itu. Layla melempar belati bertali dan melompat ke sisi lain. Ia menghindari serangan Sasquatch dan naik ke dahan pohon. Dengan itu, ia memblokir jalur monster dan kembali turun ke tanah. Namun begitu ia berbalik, monster itu sudah menyerang lagi. Sasquatch itu tiba-tiba menghantam jebakan dan wajahnya membentur keras. Saat monster itu terjebak, Layla tinggal menghabisinya. Namun Sasquatch itu masih bisa bergerak, bahkan mencabut pohon dari tanah. Layla tidak menyangka kekuatannya sebesar itu. Monster itu mencoba menangkapnya dengan pelukan penghancur, tetapi Layla menghindar dengan mudah. Ia meluncur ke samping dan mulai melilitkan tali di leher monster. Sebelum Sasquatch menyadarinya, lehernya sudah tercekik. Layla berhasil menjalankan rencananya. Tali itu terlalu tipis untuk digenggam tangan monster dan terlalu kuat untuk diputuskan. Namun meski tercekik, Sasquatch masih menumbangkan pohon-pohon di sekitarnya. Layla terkejut dan memutuskan harus segera menyelesaikannya. Sesuai instruksi Calyx, ia harus menyuntikkan racun langsung ke aliran darah monster. Sasquatch kembali menyerang. Layla menghindar, menyelinap ke belakangnya, lalu menusukkan jarum ke tengkuk monster itu. Ia sudah melakukan semua sesuai arahan Calyx, tetapi belum yakin apakah itu akan berhasil. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah berharap. Awalnya monster itu masih mengamuk dan menghancurkan pepohonan
pepohonan. Layla sempat mengira racunnya tidak bekerja. Namun tiba-tiba mata Sasquatch berputar ke belakang dan tubuhnya jatuh menghantam tanah. Layla terkesan. Racun itu benar-benar berhasil. Meski enggan mengakuinya, bocah pirang itu ternyata lebih memahami racun daripada dirinya. Namun bagi Layla, perubahan Calyx terasa aneh. Ia sudah mengawasinya dari dekat selama lebih dari setahun. Tetapi sekarang Calyx seperti orang yang benar-benar berbeda. Setidaknya Layla berharap perubahan itu membawa hal baik. Karena mungkin berkat Calyx, ia akhirnya punya kesempatan untuk membalas dendam. Kembali ke rombongan, Calyx melihat ke belakang. Beberapa prajurit yang selamat masih tampak kelelahan dan terluka. Ia berkata kepada Salom bahwa mereka akan berhenti di sini. Salom mengerti. Saat para prajurit duduk bersandar di sekitar pepohonan, Calyx mendekati mereka dan membagikan beberapa ramuan. Para prajurit ragu menerima ramuan itu karena harganya sangat mahal. Namun Calyx langsung melemparkan botol-botol ramuan kepada mereka dan menyuruh mereka meminumnya. Saat itu, Salom datang dari belakang dan bertanya apa yang sedang Calyx lakukan. Calyx sudah menduga akan ada yang memprotes. Salom menjelaskan bahwa bahkan ramuan tingkat rendah pun sangat mahal. Ramuan-ramuan itu disiapkan Russell khusus untuk Calyx. 10 botol saja sudah menghabiskan setengah cadangan keluarga mereka. Calyx marah dan bertanya apakah Salom ingin membiarkan para prajurit menderita sementara ramuan itu hanya disimpan. Salom tampak tidak nyaman dan berkata, bukan itu maksudnya. Semua orang memperhatikan. Calyx lalu berkata kepada para prajurit agar tidak khawatir. Setelah ekspedisi ini selesai, mereka akan punya cukup uang untuk membeli ramuan sebanyak yang mereka butuhkan. Para prajurit terkejut. Mereka membungkuk dan berterima kasih atas kemurahan hati tuan muda mereka. Calyx yang tidak terbiasa dengan reaksi seperti itu hanya terdiam. Sementara itu, Salom menyadari bahwa para prajurit kini benar-benar siap mempertaruhkan nyawa demi Calyx. Calyx menyuruh Salom berhenti tersenyum bodoh dan bersiap bergerak. Begitu ia naik ke kereta, layar sistem muncul dan menunjukkan bahwa tingkat dukungan naik menjadi 18%. Calyx tersenyum dan memerintahkan rombongan maju. Kereta terus bergerak menembus hutan. Beberapa waktu kemudian, seseorang berteriak agar rombongan berhenti. Salom bertanya apa yang terjadi. Calyx berkata mereka sudah sampai di tujuan. Salom bingung karena tidak melihat brankas rahasia atau penjaga di sekitar sana. Ia bertanya tempat macam apa itu. Calyx bertanya apakah Layla sudah mengirim pesan. Salom menjawab belum. Maka mereka memutuskan untuk mendirikan kemah dan menunggu perintah berikutnya. Di dalam tenda, Calyx menunjuk satu wilayah di peta dan berkata bahwa brankas keluarga Hoserin berada di sana. Salom langsung terkejut. Berdasarkan peta, tempat itu butuh waktu setidaknya seminggu untuk dicapai. Para prajurit sudah kelelahan karena terlalu lama jauh dari rumah. Jika mereka diberitahu harus berjalan seminggu lagi, sebagian mungkin akan menyerah. Thomas juga menambahkan bahwa terlalu lama menetap di satu tempat berbahaya karena mereka bisa segera ditemukan. Calyx menyuruh mereka mendengarkan dulu sebelum mengeluh. Ia hanya menunjukkan lokasi brankas, bukan mengatakan mereka akan pergi ke sana. Salom bingung dan bertanya, bukankah tujuan ekspedisi ini adalah mencuri isi brankas? Calyx berjalan ke sudut tenda dan berkata bahwa mereka akan mengaksesnya dari tempat itu. Ia mulai menginjak-injak tanah mencari sesuatu. Tak lama kemudian, ia menemukan tuas tersembunyi. Tanah mulai bergerak, lalu sebuah batu muncul di hadapannya. Para prajurit kebingungan saat Calyx mulai mengutak-atik semacam teka-teki. Tiba-tiba batu itu tenggelam kembali dan membuka sebuah pintu masuk. Saat Calyx hendak melangkah masuk, para prajurit langsung menahannya karena khawatir itu jebakan. Namun Calyx berkata ia sangat meragukannya. Salom mengaku bingung dan bertanya dari mana Calyx tahu soal tempat ini. Calyx menjawab bahwa informasinya berasal dari sumber terpercaya. Ia tahu mereka sulit mempercayainya karena selama ini ia tampak tidak terlalu bisa diandalkan. Namun sebentar lagi mereka akan melihat buktinya sendiri. Salom tampak malu. Thomas lalu berkata bahwa ia percaya pada pemimpinnya. Baginya, seorang pemimpin yang menghargai bahkan prajurit terlemah adalah orang yang layak dipercaya. Prajurit lain juga menyatakan kepercayaan mereka. Mereka berkata bahwa meski mati setelah mengikuti jalan itu, mereka akan menganggapnya sebagai kehormatan. Salom tersentuh sampai hampir menangis. Calyx justru menyuruh mereka berhenti mempercayainya semudah itu. Ia mengatakan dirinya masih lemah dan bahkan belum bisa menggunakan mana dengan benar. Menurutnya, mereka bodoh jika menitipkan nyawa pada orang seperti dirinya. Thomas tersenyum dan berkata bahwa kekuatan tidak selalu berarti kekuatan fisik. Calyx menyuruh Salom berhenti menangis, lalu memerintahkan semua orang untuk bergerak. Rombongan pun mulai menuruni tangga. Sementara itu, Calyx menoleh keluar tenda, berharap semuanya berjalan lancar di pihak Layla. Di tempat lain, Layla sedang mengumpulkan darah Sasquatch. Setelah merasa jumlahnya cukup, ia berdiri di depan gua dan berkata bahwa sudah waktunya bersenang-senang. Ia mulai menyalakan api dengan menggesekkan kayu. Tak lama kemudian, ia melompat dari dahan ke dahan. Dari kejauhan, terlihat api yang ia nyalakan. Dengan begitu, semua Sasquatch di daerah
daerah itu akan tertarik ke sana. Namun masalah lain muncul. Sekelompok pria berjubah yang tampak familiar melewati area itu dan menemukan mayat-mayat Sasquatch di tanah. Layla sudah menduga para kecoa itu akan muncul. Ia menggenggam belatinya dan bersiap menghabisi mereka. Ia ingin menunjukkan akibatnya jika seseorang berani mengkhianati seorang eksekutor. Salah satu pria mulai menulis laporan darurat. Ia mencatat bahwa mereka menemukan tubuh Sasquatch tanpa korban luka di dekatnya. Itu berarti ada seseorang yang cukup kuat untuk melawan makhluk seperti itu di wilayah tersebut. Menurutnya, hanya satu keluarga di daerah itu yang mampu melakukan hal seperti ini. Ia harus segera memberitahu Vice-Con. Layla mengamati dari kejauhan. Ia melihat mereka menyegel surat-surat dan menyadari bahwa mereka adalah pengintai. Layla lalu memperhatikan arah angin. Ia mengambil darah dari kantongnya dan mengoleskannya ke pohon di dekatnya. Sementara itu, para Sasquatch tiba di lokasi api. Mereka ingin masuk ke gua, tetapi salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti dan mencium udara. Seketika, semua Sasquatch mengaum dan berbalik arah mengikuti bau darah. Salah satu pengintai yang membawa surat melompat dari dahan ke dahan. Ia berpikir harus menyampaikan informasi itu secepat mungkin. Saat berhenti di sebuah dahan untuk memeriksa jalan, sebuah belati menancap di dadanya. Ketika ia menoleh ke belakang, Layla langsung menendangnya jatuh ke tanah. Layla mendekati mayat itu, mengambil suratnya, lalu sadar bahwa ini harus segera disampaikan kepada Calyx. Ia langsung berlari. Sementara itu, para Sasquatch bergerak di hutan mengikuti bau darah. Di sisi lain, rombongan Calyx terus menelusuri terowongan. Calyx tahu tempat itu dibangun oleh seorang penyihir yang pensiun untuk melakukan eksperimen. Karena itu, tidak masuk akal jika penyihir tersebut memasang banyak jebakan di rumahnya sendiri. Salom berpendapat bahwa jebakan bisa saja dipasang demi keamanan. Namun Calyx menyentuh dinding dan berkata tidak ada bekas galian. Bahkan tangganya dibuat dengan sihir. Untuk memiliki kekuatan seperti itu, pembuatnya setidaknya harus penyihir agung kelas 8. Jika orang seperti itu benar-benar ingin memasang jebakan, mereka semua sudah mati sejak tadi. Salom tidak tahu harus menjawab apa. Mereka terus berjalan hingga tiba di lorong yang mengarah ke sebuah ruangan besar. Salom yang antusias memerintahkan Thomas melindungi Calyx, sementara yang lain mencari harta. Calyx berkata jika mereka menemukan ramuan tingkat menengah, berikan kepada prajurit yang terluka. Setelah itu, ia duduk santai di sebuah kursi. Thomas bertanya bagaimana Viscount Hoserin bisa menemukan reruntuhan seperti ini. Calyx menjawab mungkin karena keberuntungan, atau mungkin ada orang yang memberitahu. Ia sendiri belum yakin. Thomas lalu berkata bahwa aneh keluarga Hoserin bisa memiliki bola kristal sihir. Ekspresi Calyx langsung berubah. Ia mulai curiga ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Perlindungan sihir di tempat itu memang sudah melemah, tetapi tetap bukan sesuatu yang mudah ditembus oleh Viscount. Calyx bertanya siapa tuan dari Viscount Hoserin. Thomas menjawab Marcus Antonio. Calyx menyadari bahwa ia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Saat itu Salom datang membawa ramuan tingkat menengah yang ditemukan. Calyx langsung menyuruhnya membagikan ramuan itu kepada para prajurit terluka. Salom menurut, meski masih merasa ramuan semahal, itu terlalu sayang dipakai. Namun Calyx tahu, dalam situasi seperti ini, prajurit yang hidup jauh lebih penting daripada ramuan yang tersimpan. Mereka kemudian menunjukkan kristal sihir, ramuan tambahan, bahan-bahan langka, dan berbagai benda lain. Semua barang itu berguna, tetapi tidak ada yang benar-benar luar biasa. Namun Calyx tahu, jika sistem menyebut tempat ini sebagai reruntuhan harta, pasti masih ada sesuatu yang tersembunyi. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu dari sudut ruangan. Salom segera menghalanginya dan bertanya ada apa. Ia berkata mereka sudah memeriksa seluruh ruangan dan tidak ada bahaya tersembunyi. Ia meminta Calyx berhenti bertindak sendirian. Namun Calyx tetap maju. Ia berkata Salom tidak akan mengerti. Ia menyusuri dinding dengan tangannya, mencoba mengingat lokasi pintu rahasia. Akhirnya ia menemukan lubang kecil untuk ibu jarinya. Begitu ia menekannya, mekanisme ruangan mulai bergerak. Pintu rahasia terbuka. Di dalamnya terdapat bola kristal raksasa yang dikelilingi bola-bola kristal kecil. Tempat itu tampak seperti ruang pemantauan yang bisa mengawasi seluruh jalur masuk. Salom menyadari ada yang aneh. Mereka sudah memeriksa seluruh reruntuhan, tetapi ia tidak ingat ada ruangan seperti ini. Calyx menjelaskan bahwa ini disebut reruntuhan palsu. Di masa lalu, beberapa tempat dibuat dengan 2 pintu masuk. Satu pintu mudah ditemukan, tetapi tidak menyimpan harta penting. Kebanyakan orang akan menyerah setelah menemukannya. Salom menyimpulkan bahwa reruntuhan palsu itu adalah brankas rahasia
keluarga Hosserin. Calyx membenarkan, karena semuanya terhubung, mereka bisa mencapai brankas itu dari sini. Calyx menyentuh bola kristal dan mencoba mengingat fungsi mana yang harus diaktifkan. Setelah mengutak-atiknya, terdengar suara dari dekat mereka. Salom berlari memeriksa dan melihat sebuah pintu terbuka. Calyx berkata pintu itu mengarah ke reruntuhan palsu. Namun Calyx menambahkan bahwa ada hal lain. Dari bola-bola kristal itu, ia melihat bahwa di dalam reruntuhan palsu terdapat pintu masuk lain. Pintu itu menuju tambang perak yang selama ini menghasilkan kekayaan besar bagi keluarga Hosserin. Salom akhirnya mengerti kenapa keluarga kerajaan tidak pernah menyadarinya. Calyx memperingatkan bahwa karena tidak ada orang di sana, kemungkinan area itu hanya digunakan pada waktu tertentu. Dan untuk mencegah rumor menyebar, para pekerja mungkin dibunuh setelah selesai bekerja. Salom marah mendengarnya. Calyx menenangkannya dan berkata mereka hanya perlu menonaktifkan bola kristal yang digunakan keluarga Hosserin sebagai kunci. Menurut Calyx, ini seperti mengubah kode keamanan dan jalur akses. Setelah mengambil semua yang dibutuhkan, ia juga akan meninggalkan hadiah untuk keluarga Hosserin. Calyx lalu menyuruh Salom membawa para prajurit untuk mengumpulkan semua peti. Mereka harus segera bersiap pergi. Salom tampak sedih karena harus meninggalkan Calyx. Calyx berkata ia bisa mengurus sisanya sendiri. Salom akhirnya menurut dan berjanji akan segera kembali. Setelah Salom pergi, Calyx senang karena akhirnya mendapat waktu sendiri. Tak disangka, ia menemukan lorong rahasia lain. Di dalamnya, ia menemukan sebuah benda yang sangat ia kenal dari game. Meski bentuk aslinya tampak berbeda. Benda itu adalah gelang pendeta agung alkimia. Efeknya adalah menciptakan pelindung saat penggunanya berada di ambang kematian. Pelindung itu bertahan selama 2 jam. Namun jika menerima serangan yang sangat kuat, pelindung bisa hancur. Gelang ini punya waktu jeda 1 minggu dan hanya bisa aktif 3 kali sebelum rusak. Bagi Calyx, benda ini sempurna. Saat ini ia tidak punya kemampuan bertarung yang cukup. Jadi gelang itu seperti memberinya 3 nyawa tambahan. Ia memakai gelang itu di pergelangan tangannya. Namun saat hendak pergi, ia melihat tulisan di tempat gelang itu disimpan. Ia mencoba membacanya, tetapi hanya memahami sebagian. Ada nama seperti Hekatoria atau Hektori. Ia teringat pernah mendengar nama itu di dalam game. Dalam legenda, Hektori adalah dewi yang mengajari manusia menggunakan sihir. Namun Calyx yakin detail seperti ini tidak pernah ada di game. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini bagian yang hanya ada di dunia nyata ini. Saat ia menyentuh tulisan itu, listrik tiba-tiba mengalir. Seluruh tubuhnya bergetar. Kesadarannya seperti terlempar ke tempat lain. Calyx tidak bisa melihat apapun dan bertanya di mana dirinya berada. Ketika melihat ke bawah, ia menemukan mata raksasa yang dikelilingi cahaya biru. Ia bertanya-tanya apakah ini adalah wilayah para dewa, entitas yang mengawasi manusia di dunia ini. Tiba-tiba kepalanya terasa sangat sakit. Sebuah suara menggema, seolah kata-kata itu dipaksa masuk langsung ke otaknya. Suara wanita berambut merah berkata bahwa ini salah dan tidak manusiawi. Salah satu sumber energi menjawab bahwa tidak ada manusia di sana. Ia memperingatkan Hekatoria bahwa keputusan sudah dibuat melalui pemungutan suara dan ia tidak boleh melanggar perjanjian. Hekatoria menolak. Ia menyebut itu kekerasan dan tidak akan menyetujuinya. Suara lain berkata bahwa jika ia sangat ingin menjadi manusia, maka keinginannya akan dikabulkan. Hekatoria muncul berlutut di atas mata raksasa itu. Calyx mendengar suara mengerikan yang tidak bisa ia pahami. Hekatoria berteriak, sementara Calyx menutup telinganya karena tidak tahan. Para suara itu menyatakan bahwa Hekatoria telah jatuh menjadi demigod. Ia tidak lagi pantas dipanggil dengan nama lamanya. Mulai sekarang, ia akan menjadi objek kebencian dan didorong ke dalam kegilaan oleh makhluk kecil yang ia cintai. Mereka ingin melihat ekspresi wajahnya saat itu. Tiba-tiba Calyx kembali ke ruangan. Ia bingung, namun sebelum sempat berpikir jauh, layar sistem muncul. Calyx terkejut karena ia memperoleh fragmen otoritas pertama Heptoria. Kemampuan itu adalah serangan area yang memberi kerusakan kepada semua musuh di sekitar. Kerusakannya mengikuti level pengguna dan tidak bisa dihindari. Namun semakin banyak musuh yang terkena, semakin kecil kerusakan yang diterima masing-masing. Calyx tahu kemampuan biasa memiliki peringkat dari F sampai S. Namun ada pengecualian, yaitu kemampuan unik. Di atas itu masih ada kemampuan otoritas, kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh individu kelas X atau para demigod. Bahkan mengembangkan otoritas adalah satu-satunya jalan menuju kelas 10. Layar sistem lain muncul menyatakan bahwa Calyx telah menyerap fragmen otoritas. Peringkat jiwanya meningkat. Calyx kini yakin bahwa dewi bernama Hektori adalah sosok yang mengirimnya ke dunia ini. Ia tahu hanya kemampuan tingkat otoritas yang bisa melukai dewa. Mungkin Hektori berharap Calyx suatu hari bisa membalaskan dendamnya. Calyx tertawa sambil menutupi wajahnya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini sebenarnya tujuan akhir dari game ini. Ia sadar dirinya
dirinya mungkin sedang dimanipulasi. Namun suka atau tidak, ia sudah terlibat terlalu jauh untuk berhenti. Saat itu Salom kembali dan bertanya apakah Kelix sudah selesai. Kelix hanya menyuruhnya tidak terkejut. Adegan berikutnya menjadi kacau dan ramai. Ruangan itu ternyata menyimpan begitu banyak harta hingga mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkannya. Peti-peti berisi koin saja bernilai lebih dari 30.000 emas. Kelix sangat bersemangat karena jumlahnya jauh melampaui perkiraan. Salom menambahkan bahwa ada banyak peti berisi batangan perak senilai sekitar 100.000 koin emas. Masalahnya, membawa harta sebanyak itu dengan rombongan kecil tidak akan mudah. Kelix tidak menyangka masalah terbesar mereka justru terlalu banyak harta untuk dibawa. Namun baginya itu bukan masalah. Setelah membunuh goblin, ia mendapatkan kemampuan inventory. Dengan percaya diri, Kelix menyuruh Salom membawa semua peti mendekat. Ia akan menangani sisanya. Salom memastikan bahwa semua barang sudah dihitung. Kelix lalu memerintahkannya menyiapkan semua orang untuk perjalanan pulang. Salom menurut meski tidak tahu apa yang Kelix rencanakan. Kelix tahu konsep pemain dan kemampuan seperti inventory tidak ada di dunia ini. Menjelaskannya akan terlalu rumit, jadi ia memilih membuat alasan sederhana. Saat Salom mengatakan semua orang sudah berada di luar, ia bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan peti-peti itu. Kelix menunjukkan gelang yang baru ia dapatkan dan berkata bahwa itu adalah artefak sihir subruang. Artefak itu sangat langka dan cukup besar untuk menyimpan semua peti. Salom terkejut. Kelix menyuruhnya diam dan merahasiakannya. Jika orang lain tahu benda seberharga itu, situasinya bisa berbahaya. Setelah Salom pergi, Kelix mulai menggunakan inventory. Ia menyentuh salah satu peti dan peti itu langsung masuk ke inventory sebagai batangan perak. Semudah di game, ia mulai memasukkan seluruh harta ke dalam inventory. Setelah semuanya selesai, saatnya kembali. Kelix naik ke atas dan para prajurit menyambutnya. Mereka mengatakan semua orang sudah siap untuk perjalanan pulang. Namun Kelix melihat sekeliling dan bertanya, apakah Layla belum kembali? Salom menjawab belum, lalu menduga Layla mungkin mengkhianati mereka dan kabur. Kelix menyuruhnya sadar. Bukan kebetulan para Sasquatch mundur tepat di tengah pertempuran. Itu semua berkat tindakan Layla. Setelah Kelix menjelaskan apa yang terjadi, semua orang terkejut. Salom sadar bahwa menyerang sarang Sasquatch sendirian adalah misi bunuh diri. Meski ia tidak menyukai Layla, ia tidak ingin gadis itu mati seperti itu. Kelix berkata ia sebenarnya ingin mengirim prajurit bersamanya. Namun karena tidak ada yang mempercayai Layla, ia harus pergi sendirian. Salom akhirnya mengerti. Ia salah menilai Layla. Berkat gadis itu, mereka semua selamat. Kelix berkata, jika Layla belum kembali, berarti sesuatu pasti terjadi. Karena Layla sudah mencegah banyak korban, sekarang giliran mereka menolongnya. Para prajurit berdiri tegap. Salom berkata, ia akan mengikuti perintah Tuan Muda. Para kesatria lain juga setuju. Jika Layla mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka, mereka harus membantunya. Kelix memerintahkan mereka membagi pasukan. Satu kelompok akan mencari Layla, sementara sisanya bersembunyi di reruntuhan. Kelix mempertimbangkan dua kemungkinan. Layla mungkin dikejar pemimpin Sasquatch atau oleh organisasi tempat asalnya. Saat itu, ia lebih percaya kemungkinan pertama karena belum ada pengejar manusia yang muncul. Masalah berikutnya adalah menemukan Layla. Salom bertanya apa yang akan mereka lakukan. Kelix memastikan semua orang siap. Untuk saat ini, mereka akan menuju markas Sasquatch dan mulai membalas para monster itu. Sebelum Salom sempat protes, Kelix menaruh beberapa ramuan herbal di tangannya dan menyuruhnya membakarnya. Ramuan itu akan menghasilkan minyak yang harus dioleskan ke senjata. Kelix memperingatkan Salom agar tidak mengeluh. Salom hanya menurut. Kelix menatap ke atas dan berharap Layla bisa bertahan sedikit lebih lama. Beberapa waktu kemudian, mereka mengintai markas Sasquatch. Mereka yakin hanya betina dan anak-anak yang berada di dalam. Kelix berkata mereka akan menghabisi yang ada di dalam terlebih dahulu. Setelah itu, para jantan pasti akan berlari masuk ke gua. Para prajurit tampak tidak nyaman. Mereka bertanya apakah rencana itu benar-benar aman mengingat mereka tahu betapa berbahayanya Sasquatch. Kelix menyuruh mereka melihat sendiri kekuatan racun pada senjata mereka. Mereka pun maju. Para Sasquatch mendengar suara dan mulai bergerak. Seluruh pasukan menyerang. Saat pertempuran dimulai, Kelix mendengar suara lain mendekat. Para Sasquatch berlari menuju gua. Kelix tahu sekarang giliran mereka bergerak. Mereka mengikuti jejak kaki. Kelix yakin Layla tidak akan kalah oleh makhluk biasa, jadi ia memutuskan mengikuti jejak kaki terbesar. Kelix naik di punggung Thomas agar bisa bergerak cepat. Di tengah perjalanan, Thomas bertanya apakah Kelix menyukai Layla. Menurutnya, ia bisa mengerti karena Layla memang menarik. Kelix menyuruhnya fokus pada misi dan
kemudian berhenti bercanda. Thomas menjawab bahwa ia hanya tidak menyangka Layla akan rela mengambil misi seberbahaya itu. Kelix berkata itu karena Layla sadar bahwa mereka juga membutuhkannya. Saat ini, keluarga Shikin adalah satu-satunya tempat yang aman baginya. Kelix memikirkan Layla. Di bumi, wanita seperti Layla mungkin akan menjadi selebritas, namun Layla tidak peduli pada hal seperti itu. Mungkin karena sejak kecil ia hanya hidup untuk bertahan. Kelix juga teringat bahwa konten besar pertama dalam game adalah invasi Jauru, dan faksi yang tinggal di pegunungan ini berperan langsung dalam peristiwa itu. Mungkin sejak awal Sylvia memang sengaja merancang semuanya. Di dalam gua, Salom kagum karena mereka menang. Para prajurit bersorak dan berkata bahwa seperti kata Tuan Muda, membunuh Sasquatch dengan racun ternyata mudah. Namun mereka segera mengingatkan diri sendiri bahwa tidak ada waktu untuk beristirahat. Mereka harus segera bergerak lagi. Salom mengakui bahwa soal racun, ia benar-benar menghormati Kelix. Setidaknya, ia berharap Layla masih selamat. Tak lama kemudian, mereka melihat seseorang terbaring di tanah dengan darah di mulutnya. Di sisi lain, Thomas dan Kelix menemukan sesuatu. Kelix terkejut melihat Layla tergeletak di tanah dikelilingi dua serigala. Thomas langsung maju dan menebas serigala pertama. Kelix berlari mendekati Layla. Luka Layla jauh lebih parah dari dugaan Kelix. Ia segera menggunakan ramuan tingkat menengah. Untungnya, ramuan itu cukup membantu. Namun, pemulihan Layla akan berjalan perlahan dan ia masih membutuhkan beberapa ramuan tambahan. Thomas kembali setelah mengusir serigala. Ia membantu Kelix mendudukkan Layla sementara Kelix memberinya lebih banyak ramuan. Warna kulit Layla mulai membaik. Mereka berdua lega. Saat itu Salom tiba. Kelix berkata ia datang tepat waktu. Seminggu kemudian di Kastel Shikin, Kelix terlihat sedang berlatih. Penampilannya yang cantik membuatnya hampir terlihat seperti gadis, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. Kini ia berada di level 18 yang sebenarnya tidak buruk. Ia baru berusia 15 tahun, sementara rata-rata pria dewasa berada di sekitar level 20. Russell memperhatikan dari dekat dan berkata bahwa setidaknya stamina Kelix meningkat pesat. Kondisi fisiknya juga tidak buruk. Salom berkomentar bahwa Kelix terlihat sangat berbeda dibanding saat mereka menjelajahi reruntuhan. Ia bahkan bertanya-tanya apakah Kelix meminum ramuan rahasia. Kelix berdiri penuh percaya diri dan berkata bahwa perjalanan naik levelnya baru saja dimulai. Pelayan menyarankan agar latihan pedang segera dimulai. Namun Russell berkata tubuh Kelix harus pulih dulu. Tiba-tiba Kelix mengatakan bahwa ia punya urusan di menara sihir hari ini. Salom tidak tahu soal itu, tetapi Kelix menyuruhnya bersiap karena ia akan ikut. Saat Kelix pergi, Russell berkomentar bahwa Kelix tampaknya kini cukup mempercayai Salom. Salom menjawab bahwa ia tidak tahu alasannya, tetapi ia yakin Kelix memiliki bakat luar biasa. Selain itu, Kelix benar-benar peduli pada bawahan dan rakyatnya. Russell berkata bahwa akhir-akhir ini tindakan dan cara berpikir Kelix sulit dipahami. Salom menambahkan bahwa meski Kelix berbakat, ia masih membutuhkan guru untuk membimbingnya. Namun Russell menjawab bahwa prioritas utama saat ini adalah Kelix memperoleh gelar resminya. Ia harus menyelesaikan upacara kedewasaan dan segera naik ke kelas 4. Meski begitu, ketakutan Russell terhadap masa depan wilayah Shikin sudah menghilang. Ia tidak menyangka orang yang pantas memimpin akan muncul secepat ini. Adegan berpindah ke cabang menara sihir di wilayah Shikin. Di tengah perpustakaan besar, seseorang menyambut mereka. Kelix dan Salom tiba di sana. Seorang wanita menyambut bocah cantik dan pria berotot itu dengan ceria. Ia menarik mereka masuk dan menyuruh mereka merasa seperti di rumah sendiri. Wanita itu tampak terlalu ceria untuk ukuran seorang penyihir. Ia menawarkan teh lalu menggunakan telekinesis untuk meletakkan cangkir di depan mereka. Saat ia menyentuh teko, uap langsung muncul. Kelix terkesan. Ia tidak menyangka tempat terpencil seperti ini memiliki penyihir kelas 5. Wanita itu bernama Rosen Dreamwalker. Usianya 32 tahun meski terlihat seperti 26. Rosen menuangkan teh dan bertanya kenapa Kelix terlihat begitu terkejut. Kelix berkata ia tidak menyangka bisa bertemu seseorang sehebat Rosen di wilayah pedesaan seperti ini. Anehnya, Salom justru mulai bertanya-tanya apakah Rosen adalah tipe wanita yang disukai Kelix. Kelix melanjutkan bahwa jika Rosen bisa memanaskan teh secepat itu, ia setidaknya penyihir kelas 5. Menurutnya, mustahil wanita berusia 20-an bisa mencapai tingkat itu tanpa bakat luar biasa. Tentu saja Kelix tahu Rosen sebenarnya berusia 32 tahun. Ia hanya sengaja memujinya. Rosen langsung tersipu. Salom hampir saja mengatakan bahwa Rosen bukan berusia 20-an, tetapi Kelix segera meremas lengannya agar ia diam. Trik itu berhasil. Rosen tampak sangat senang lalu mengakui bahwa usianya sebenarnya sudah lebih dari 30 tahun. Kelix yang dikenal sebagai ahli pesona penasaran dengan rahasia Rosen tetap terlihat muda. Rosen hanya menjawab bahwa ia mencuci wajahnya dengan air. Sementara itu, Salom duduk diam mendengarkan percakapan mereka tanpa
tanpa ikut campur. Beberapa saat kemudian, Rosen akhirnya menanyakan tujuan kedatangan mereka ke menara. Percakapan pun masuk ke inti masalah. Calyx menjelaskan bahwa ia ingin membeli gulungan ledakan. Rosen tampak tertarik karena permintaan itu tidak biasa. Ia menyebutkan bahwa 30 gulungan bernilai 600 emas, tetapi karena Calyx tampak manis, ia bersedia memberi diskon menjadi 500 emas. Calyx senang karena penampilannya ternyata berguna untuk mendapat potongan harga. Ia sempat memastikan apakah keputusan itu akan membuat Rosen bermasalah, tetapi Rosen meyakinkan bahwa ia punya wewenang untuk menyesuaikan harga. Setelah itu, Calyx mengutarakan permintaan lain yang lebih sulit. Ia ingin meminjam dana dari cadangan menara sihir. Rosen langsung kehilangan senyumnya. Ketika ia bertanya jumlahnya, Calyx menyebut 60.000 emas. Rosen sampai menyemburkan tehnya karena terkejut. Jumlah itu terlalu besar untuk dipinjamkan begitu saja. Calyx kemudian menawarkan jaminan berupa koin emas dan batangan perak. Ia juga mengizinkan Rosen mengenakan bunga sampai pinjaman itu lunas. Mendengar kata bunga, Rosen mulai menunjukkan ketertarikan. Calyx menjelaskan bahwa pinjaman itu hanya bersifat jangka pendek, tetapi sangat ia butuhkan. Ia tidak bisa membiarkan Gerard mengetahui bahwa uang yang dipakai untuk membayar utang berasal dari harta yang ia curi darinya. Karena itu, menara sihir menjadi satu-satunya tempat yang memungkinkan Calyx mendapatkan 60.000 emas dalam waktu singkat. Namun Rosen tetap menolak pada awalnya. Ia menundukkan kepala dan meminta maaf, mengatakan bahwa jumlah itu terlalu besar dan kemungkinan besar pengawasnya tidak akan menyetujuinya. Calyx menyadari bahwa hubungan mereka belum cukup kuat atau mungkin ia bergerak terlalu cepat. Tetapi Rosen kemudian menawarkan jalan lain. Ia berkata bahwa markas pusat jarang mengawasi wilayah tempatnya bertugas. Selama pinjaman itu tetap menjadi rahasia di antara mereka bertiga, ia mungkin bisa membantu. Syaratnya, Calyx harus melunasi pinjaman dalam 6 bulan. Jika lewat dari waktu itu, Rosen akan menjual semua emas dan perak yang dijadikan jaminan untuk menutup kerugian. Calyx sangat puas. Itulah hasil yang ia harapkan sejak awal. Ia tahu para penyihir membutuhkan banyak sumber daya untuk penelitian, dan Rosen jelas tergoda oleh bunga pinjaman. Kemungkinan besar Rosen juga berpikir Calyx tidak akan sanggup melunasinya. Calyx membungkuk dan berterima kasih. Dalam pikirannya, masalah utang dengan Gerard akhirnya menemukan jalan keluar. Sementara itu, Gerard sedang berada di tempat lain. Ia duduk di depan bawahannya dan menuntut peta. Setelah peta dibentangkan, ia marah besar karena salah satu patroli di dekat berangkas telah menghilang. Gerard mulai menyadari bahaya. Jika seseorang memiliki jalur langsung menuju berangkas, tempat itu bisa dicapai kurang dari sehari. Amarahnya nyaris meledak. Ia segera memerintahkan semua orang bersiap menuju Tanah Gula. Namun jalur langsung itu tidak mudah dilewati. Mantan tim Layla berlari menuju area yang ternyata dijaga oleh Golem. Karena Gerard berada tepat di belakang mereka, mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Golem itu mengayunkan tangan raksasanya, dan mereka tidak sempat menghindar. Beberapa orang langsung terpental. Prajurit yang lebih lemah bahkan tidak sempat mendekat. Mereka tumbang begitu saja. Seorang pria yang ketakutan sempat memperingatkan yang lain, tetapi ia ikut hancur. Tidak lama kemudian, dua orang lain yang panik juga dihabisi oleh golem kedua. Gerard hanya berdiri diam. Pelatih pasukan itu menyadari bahwa golem seperti ini tidak muncul secara alami. Kemunculannya menandakan ada penyihir kelas 5 di sekitar sana. Ia menyarankan agar mereka mundur. Gerard menolak keras. Baginya, jalur itu harus dibersihkan dalam 24 jam karena mereka masih memiliki upeti yang harus dibayarkan kepada Marbus. Bahkan jika semua orang mati, mereka tetap harus maju. Kembali ke menara, Rosen mulai bercanda tentang hadiah. Ia penasaran apakah hadiah yang dibawa Calyx berasal dari kekasih atau pasangan rahasia. Calyx membantah dan Rosen langsung mengatakan bahwa ia juga ingin mendapat hadiah darinya. Saat itulah Layla menerobos masuk. Ia langsung menuduh ada nenek tua yang mencoba merayu tuannya. Calyx kemudian masuk dan memastikan bahwa semua barang berharga sudah disimpan di menara. Layla hanya menatap Rosen dengan curiga. Calyx memuji kerja Layla, lalu menyerahkan sesuatu kepada Rosen dan meminta Layla serta Salom menunggu di luar. Di luar ruangan, Layla bertanya mengapa sang pangeran berbicara akrab dengan penyihir itu. Salom hanya bersiul, pura-pura tidak tahu apapun. Di dalam, Rosen tampak sangat senang dan tersipu. Hadiah Calyx ternyata sebuah kalung mutiara emas. Rosen memastikan apakah Calyx benar-benar akan memberikannya. Calyx menjawab bahwa hadiah itu adalah tanda terima kasih karena Rosen sedang menyiapkan dana untuknya. Tentu saja, kalung itu bukan hadiah biasa. Itu adalah artefak yang sebelumnya diperlihatkan oleh sistem. Calyx juga mengingatkan Rosen agar merahasiakan transaksi ini. Jika mereka mengikuti prosedur resmi, dokumennya tidak akan pernah disetujui. Rosen mengerti dan meyakinkan Calyx bahwa ia bisa mempercayainya.
Namun Rosen kemudian menanyakan alasan Calyx membeli begitu banyak gulungan ledakan. Ia menduga Calyx mungkin sedang menyiapkan perang. Calyx sempat terkesan dengan cara Rosen menggali informasi, meskipun pertanyaan itu sebenarnya wajar karena 30 gulungan ledakan bukan pembelian biasa. Calyx menepis dugaan itu. Ia berkata gulungan tersebut hanya akan dipakai untuk penambangan. Rosen makin penasaran dan menebak apakah Calyx menemukan tambang emas. Calyx menyadari Rosen terus mencoba menarik informasi darinya. Jadi ia mengakhiri pembicaraan dan berkata mereka bisa melanjutkannya lain kali. Rosen tampak terkejut, tetapi kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa ia menantikannya. Di luar, Calyx akhirnya memiliki 60.000 emas di inventarisnya. Dengan uang itu, seluruh hutang besar wilayahnya bisa dibayar. Ia tidak sabar melihat reaksi Gerard saat mengetahui hartanya telah dicuri. Calyx tahu dirinya bukan apa-apa bagi Silvio, namun ia juga tidak akan membiarkan orang yang memerintahkan pembunuhannya lolos begitu saja. Semua orang yang terlibat harus membayar, bahkan jika mereka belum sadar bahwa balas dendam Calyx sudah dimulai. Kembali ke medan golem, para pria berusaha melilitkan rantai di tubuh makhluk itu. Mereka menarik dari berbagai arah sampai inti golem terlihat. Salah satu pria menusuk inti itu sambil menyerang bagian tengah dadanya. Inti tersebut menyala dan meledak. Batu berterbangan ke segala arah. Setelah ledakan mereda, banyak anggota skuad tergeletak mati. Pedang berserakan, tubuh-tubuh roboh, dan pasukan mereka berada dalam kondisi mengenaskan. Seseorang melaporkan bahwa golem berhasil dikalahkan, tetapi mereka kehilangan 60% skuad. Gerard tidak peduli. Ia memerintahkan mereka berhenti mengeluh dan segera membuka gerbang. Mereka akhirnya sampai di pintu persembunyian. Seorang pria membawa bola kristal untuk membuka akses. Namun saat bola itu ditempelkan, muncul pesan bahwa pengguna tidak valid dan akses tidak sah terdeteksi. Sistem keamanan pun aktif, memberi peringatan agar mereka menjauh dalam 180 detik. Pria itu mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Gerard menendang pintu karena frustrasi. Ia tidak mengerti mengapa aksesnya tidak berfungsi. Salah satu bawahannya menyarankan agar mereka mundur karena sistem keamanan belum diketahui. Akhirnya mereka berlari menjauh sementara pintu tetap tertutup. Sistem keamanan memasuki tahap pertama pencegatan. Banyak makhluk dipanggil untuk menyerang siapapun yang berada dalam jangkauan. Sementara itu di kereta, Calyx bertanya kepada Layla dari mana ia mendengar rumor tentang dirinya dan Rosen. Layla menjawab bahwa ia mendengarnya saat Calyx menggoda penyihir itu. Calyx menyadari Layla sedang kesal. Ia menjelaskan bahwa semua itu hanya urusan bisnis. Setelah itu, ia mengajukan pertanyaan lain. Apa yang akan terjadi jika Gerard mengkhianati Silvio? Layla bingung mengapa Calyx memikirkan kemungkinan itu. Calyx berkata ia hanya ingin tahu seperti apa Silvio sebenarnya, terutama apakah pria itu akan memaafkan kesalahan bawahannya. Layla menjelaskan bahwa Silvio adalah perfeksionis yang tidak menoleransi kegagalan. Jika Gerard ketahuan, nasibnya pasti buruk. Namun Gerard juga bukan tipe orang yang menerima kematian begitu saja. Jika terdesak, ia mungkin akan melakukan apapun untuk bertahan hidup, termasuk mengkhianati Viscount. Calyx setuju dalam hati. Gerard jelas tidak akan membiarkan dirinya dibunuh dengan mudah. Layla memperhatikan Calyx dan menyadari bahwa bocah itu kembali merencanakan sesuatu sendirian. Saat menatap mata biru kehijauannya, ia merasakan sesuatu yang sulit ia pahami. Calyx sendiri tenggelam dalam pikirannya. Ia merasa masih ada sesuatu yang terlewat. Di tanah gula, pasukan Gerard akhirnya berhasil membasmi para monster, tetapi pasukan Viscount hampir hancur total. Gerard memerintahkan mereka membawa bala bantuan dan membuka pintu. Karena cara biasa tidak berhasil, mereka menggunakan gulungan ledakan. Pintu berhasil dihancurkan. Namun Gerard sudah merasakan firasat buruk. Saat masuk, mereka menyadari bahwa harta karun itu telah lenyap. Gerard panik dan memerintahkan semua orang mencari perak. Para prajurit berlari ke segala arah, tetapi tentu saja mereka tidak menemukan apapun. Salah satu pria kemudian menemukan gulungan di tanah. Ia membukanya tanpa tahu bahwa benda itu adalah gulungan ledakan. Ledakan besar terjadi. Banyak orang langsung terkubur di bawah reruntuhan. Gerard bangkit dengan kebingungan, lalu menyadari bahwa kejadian ini akan membuat mereka dieksekusi oleh Viscount Silvio. Ia pun mengaktifkan rencana darurat. Gerard mendekati salah satu bawahannya dan menyampaikan rasa terima kasih atas jasanya. Sesaat kemudian, pria lain menyerang dari belakang dan membunuh bawahan itu. Gerard berkata bahwa pria itu tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena semuanya dilakukan demi menjaga rahasia.
Teman dari pria yang terbunuh memperingatkan bahwa seseorang bernama Cap tidak akan tinggal diam. Mereka mungkin akan segera menyadari keanehan di wilayah itu. Gerard menganggap hal itu tidak penting. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menjalankan rencana darurat. Adegan berpindah ke Villa Viscount Selvio. Gerard datang menghadap. Selvio berdiri diam sebelum akhirnya berkata bahwa ia telah mendengar seluruh cerita. Gerard langsung menjatuhkan diri ke lantai dan memohon ampun. Selvio tidak peduli pada permintaan maaf. Baginya, hasil adalah satu-satunya hal yang penting. Ia ingin tahu kemana perak yang disimpannya untuk tujuan besar itu pergi. Gerard berbohong. Ia mengatakan bahwa kemungkinan besar para perampok makam berhasil masuk dalam 1 hari. Selvio menilai alasan itu tidak masuk akal karena sistem keamanan seharusnya aktif dan menggali sedalam itu membutuhkan waktu lama. Gerard berusaha menyelamatkan diri dengan mengatakan bahwa sebagian besar koin perak masih ada di sana. Ia beralasan bahwa segelintir perampok tidak mungkin membawa semuanya dalam waktu singkat. Selain itu, para pedagang di wilayah tersebut sudah diawasi. Jika logam mulia itu dijual, mereka akan segera menyergap pelakunya. Selvio menerima penjelasan itu untuk sementara. Ia memperingatkan Gerard agar segera menangkap para pencuri saat mereka muncul. Namun hukuman tetap harus diberikan. Selvio mengambil cambuk dan mulai menghajar Gerard. Gerard memohon ampun, tetapi cambuk terus turun ke punggungnya. Selvio menghina Gerard dan meluapkan kemarahannya karena setengah pasukan bayangan yang mereka latih begitu lama telah hilang sia-sia. Setelah puas menghukum Gerard, Selvio memperingatkan bahwa kegagalan biasa mungkin masih bisa ditoleransi, tetapi membahayakan tujuan besar adalah perkara lain. Mulai saat itu, Gerard tidak lagi memiliki otoritas atas pasukan bayangan dan hanya boleh bertindak atas izin Selvio. Gerard tidak punya pilihan selain menurut. Selvio kemudian memerintahkan Gerard menekan wilayah Shikin. Mereka membutuhkan uang upeti, jadi aset wilayah itu harus disita. Jika Shikin tidak punya cukup barang berharga, Gerard harus menggunakan hartanya sendiri untuk menutup kekurangan. Gerard menyatakan patuh, tetapi dalam hati ia menolak kehilangan semua yang telah ia bangun. Selvio menegaskan bahwa Gerard belum dimaafkan. Ia harus menemukan perak itu atau ia tahu sendiri akibatnya. Gerard hanya bisa membungkuk dalam-dalam sambil berkeringat. Di luar, teman Gerard memberinya ramuan dan jubah, lalu mengajaknya kembali ke markas. Gerardo menanyakan keberadaan Jacobe. Temannya menjelaskan bahwa Jacobe terlalu banyak minum dan belum pulih setelah pertarungan. Ia juga menyebut ada seorang anak gurun yang mirip Pangeran Kelix. Gerard meremehkan orang gurun, tetapi ia lebih tertarik pada persiapan lain. Temannya berkata semuanya akan siap dalam 3 hari. Masalahnya hanya bagaimana mereka bisa melarikan diri dengan aman. Pria itu menilai situasi justru menguntungkan. Setengah skuad mati atau terluka, sisanya hanya preman rendahan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk kabur. Semakin banyak uang yang mereka bawa, semakin mudah mereka membangun kehidupan baru. Namun Gerard tetap tidak tenang. Ia merasa bocah dari keluarga Shikin itu sudah memenangkan perebutan suksesi dengan terlalu mudah. Situasi mungkin tidak akan sesederhana yang terlihat. Beberapa hari kemudian, Salom masuk dan memanggil Kelix serta Russell. Ia memberitahu bahwa Gerard dan orang-orang dari perusahaan Merck datang berkunjung. Kemungkinan besar mereka datang soal utang. Russell mengatakan bahwa semuanya berjalan sesuai prediksi sang pangeran. Ia menyuruh Salom mendampingi Kelix. Russell tidak akan ikut campur lagi karena ia percaya Kelix mampu memimpin wilayah. Gerard bertemu Kelix dengan sikap aneh. Ia bahkan berkomentar bahwa fisik Kelix tampak semakin membaik. Kelix tidak tertarik berbasa-basi dan langsung meminta Gerard menyampaikan urusannya. Gerard pun mengumumkan penyitaan resmi. Ia menyatakan bahwa wilayah Shikin tidak akan mampu membayar 60.000 emas, sehingga semua aset wilayah akan diambil sebagai jaminan. Kelix bertanya apa yang akan Gerard lakukan jika ia menolak. Gerard menjelaskan bahwa ia akan membawa pejabat senior dan memaksa audit wilayah agar Kelix tidak bisa melarikan diri. Salom tersinggung, tetapi Gerard menegaskan bahwa ia hanya sedang memulihkan dana dengan cara yang lebih tegas. Ia juga menyebut situasi itu sebagai skenario terburuk. Kelix menyindir bahwa jika Gerard benar-benar menganggapnya buruk, seharusnya ia bisa menunda pembayaran. Gerard memberi isyarat bahwa hal itu mungkin dilakukan jika Kelix menunjukkan ketulusan. Salom segera memahami bahwa Gerard sedang meminta suap. Kelix sadar bahwa membayar utang sekarang sebenarnya merugikan. Namun untuk menghindari masalah yang lebih rumit, ia memutuskan mengikuti alur yang sudah ia rencanakan. Ia mengumumkan bahwa uangnya sudah terkumpul sehingga ia tidak perlu menunjukkan ketulusan apapun. Gerard langsung terkejut. Ia tidak percaya Kelix bisa mendapatkan 60.000 emas dalam waktu sesingkat itu. Kelix justru bertanya mengapa Gerard tampak marah padahal seharusnya itu kabar baik. Kelix lalu meletakkan surat resmi di atas meja. Gerard tahu surat itu sah dan diterbitkan pemerintah, tetapi ia tetap tidak mengerti sumber uang Kelix. Saat itu, Gerard mulai berpikir untuk mengambil uang tersebut dan melarikan diri. Membawa dokumen resmi akan jauh lebih mudah daripada kabur dengan emas dan perak. Mungkin
ini kesempatan terbaik untuk pergi ke negara lain. Namun Calyx kemudian meletakkan batangan perak di atas meja dan meminta Gerard memeriksanya. Ia menjelaskan bahwa ia memiliki 32 keping seperti itu dalam 420 peti. Gerard langsung mengenali batangan itu. Itu adalah perak yang ia sembunyikan dari Viscount. Semuanya akhirnya jelas. Silvio hanya tahu Gerard menimbun sedikit koin perak dan tembaga, tetapi Gerard diam-diam menggunakan tambang tersembunyi untuk mengumpulkan sumber daya jauh lebih banyak dan menyimpannya sendiri. Kini Calyx mengetahui rahasia itu. Jika Calyx melapor kepada Silvio, Gerard akan dieksekusi. Calyx berhenti berpura-pura. Ia menjelaskan bahwa mereka berdua sudah tahu apa yang terjadi. Karena itu, ia memberi Gerard dua pilihan. Pertama, Gerard mengaku telah mencuri dari Silvio dan menerima hukuman. Kedua, ia mengkhianati Viscount dan melarikan diri dari wilayah itu. Gerard mendidih dalam frustrasi. Calyx tahu pria itu sudah benar-benar terpojok. Untuk memberinya jalan keluar, Calyx menawarkan bantuan agar Gerard bisa bertahan hidup jika memilih kabur. Salom tampak bingung dengan rencana Calyx. Gerard menilai bantuan keluar dari wilayah saja tidak cukup. Calyx menjawab bahwa ia bisa memberikan dukungan yang cukup kuat agar Gerard tidak mudah disentuh. Gerard menyadari Calyx berusaha menjadikannya bawahan. Calyx menegaskan bahwa Gerard sudah dibenci oleh orang paling kuat di wilayah ini, jadi posisi Gerard tidak menguntungkan. Jika Gerard ingin berlindung pada sosok yang lebih kuat, ia harus menerima kelonggaran dari Calyx. Gerard akhirnya memahami maksudnya. Calyx kemudian meletakkan dokumen di hadapan Gerard. Ia berkata bahwa setelah Gerard menandatanganinya, barulah ia akan menjelaskan rencananya. Dokumen itu menyatakan bahwa wilayah Shikin telah melunasi seluruh hutangnya kepada perusahaan Gerard. Gerard tertawa dan menyebut Calyx menakutkan. Ia merasa bocah itu selama ini berhasil menipu semua orang. Karena tidak punya pilihan, Gerard menandatangani dokumen tersebut. Ia juga tidak ingin menjadi musuh Calyx. Calyx berterima kasih. Di sisi lain, Gerard masih berpikir bahwa suatu saat ia akan menemukan celah. Setelah dokumen ditandatangani, Gerard bertanya langkah selanjutnya. Calyx menjawab bahwa mereka akan langsung menuju ibu kota. Saat Gerard pergi, Salom bertanya apakah Calyx sudah tahu semuanya akan terjadi seperti ini. Calyx mengaku tidak. Ia hanya tahu bahwa mereka membutuhkan dukungan lebih besar. Saat ini, orang paling berpengaruh adalah putra pertama yang mulia, calon raja yang dikenal sebagai Pangeran Gail. Salom ragu apakah rencana ini akan berhasil. Mereka baru saja melepaskan Gerard yang meskipun berbahaya, selama ini tetap menjadi semacam perisai bagi wilayah mereka. Calyx menenangkan Salom. Menurutnya, dukungan mereka tidak berkurang. Justru ini adalah kesepakatan sempurna untuk 60.000 emas. Salom belum memahaminya sekarang, tetapi ia akan segera mengerti. Adegan beralih ke pihak Viscount. Salah satu pemimpin dari makam melaporkan bahwa semuanya telah dicuri. Ia juga membawa kabar bahwa para pedagang dari Merk menghilang. Sumber daya, buku-buku, dan barang-barang mereka sudah dijual. Dalam laporan lain, disebutkan bahwa orang-orang Merk dirampok oleh para penagih utang dan terjadi keributan. Beberapa instruktur berada di benteng emas, beberapa menghilang, dan sebagian besar ditemukan mati. Pemimpin mereka diam, membuat bawahannya gemetar. Orang lain kemudian masuk dengan laporan penting. Ia mengatakan bahwa pasukan yang pergi ke wilayah Shikin bersama Gerard seminggu lalu telah ditangkap. Namun ketika penjara diperiksa, Gerard tidak ditemukan. Gerard dipastikan menghilang. Mereka mencoba melacaknya, tetapi semuanya tampak sudah direncanakan. Viscount menutup bukunya dan mempertanyakan alasan Gerard melarikan diri ke wilayah Shikin. Gerard tidak sebodoh itu untuk kabur tanpa rencana. Setelah berpikir, Viscount tertawa kecil dan mengakui bahwa mereka ternyata lebih pintar daripada dugaannya. Ia memerintahkan seorang pria gemuk mengirim orang ke benteng Gorda untuk memastikan sebuah rahasia tetap aman. Ketika pria itu bertanya rahasia apa yang dimaksud, Viscount menyebut perak. Semua orang mengira perak itu terkubur, tetapi justru karena itulah ia ingin mereka menggali dan memastikan kebenarannya dengan cara apapun. Viscount juga memerintahkan pemimpin skuad membawa kembali orang-orang yang pergi ke wilayah Shikin. Jika identitas mata-mata mereka telah terbongkar, besar kemungkinan mereka sudah kabur dari wilayah itu. Salah satu bawahannya bingung harus mengejar atau menunggu. Viscount memerintahkan mereka menempatkan kapal untuk mengawasi Danau Aron. Jika tidak ada yang lewat dalam 2 minggu, berarti orang-orang itu masih bersembunyi di wilayah tersebut. Cepat atau lambat, kesempatan untuk membalas dendam akan datang. Setelah itu, Viscount memerintahkan semua orang bersiap karena ia akan berbicara dengan Marcus Antonio. Adegan berpindah ke Kastel Antonio. Antonio menyindir bahwa bahkan Silvio yang perfeksionis pun bisa gagal. Silvio menanggapinya dengan tenang dan menyebut kejadian itu hanya kesalahan kecil yang akan segera
ia selesaikan. Antonio tidak sepenuhnya percaya, ia menilai banyak hal berjalan buruk. Silvio kemudian berkata bahwa situasi ini bisa menjadi kesempatan untuk membunuh bocah Shikin. Jika Calyx bersekutu dengan raja, keseimbangan wilayah akan hancur. Antonio mengakui bahwa tidak ada jalan kembali. Mereka harus mencari tahu siapa yang mencuri uang itu dan mengapa Calyx membantu Gerard melarikan diri. Ia bahkan mempertimbangkan membuat alasan palsu untuk menyatakan perang. Silvio menawarkan cara lain, tekanan diplomatik. Ia menjelaskan bahwa keluarga Shikin belum menempatkan perwakilan baru di Dewan Bangsawan. Mereka bisa menggunakan Servas, salah satu orang yang bekerja untuk Shikin, sebelum pria itu kehilangan posisinya. Markis meminta penjelasan lebih rinci. Baginya, menghindari perang tetap lebih baik jika memungkinkan. Namun Calyx sudah memperkirakan hal itu. Ia tahu mereka akan mencoba menekan wilayah Shikin melalui jalur diplomatik. Mereka pasti sudah menyadari pengkhianatan Gerard dan jelas tahu bahwa Calyx membantu pria itu kabur. Salom memahami bahwa perang akan merugikan semua pihak, tetapi ia belum mengerti bagaimana tekanan diplomatik akan dilakukan. Calyx menjelaskan bahwa para penguasa biasanya tidak meninggalkan kastel kecuali dalam perang besar yang menentukan segalanya. Di luar perang, mereka menjaga jarak dan bertarung melalui pengaruh politik. Karena itulah Dewan Bangsawan memiliki peran penting. Salom pun menyadari satu hal, wilayah Shikin seharusnya mengirim perwakilan ke Dewan Bangsawan. Calyx menegaskan bahwa wilayah Shikin memang perlu mengirim perwakilan ke Dewan Bangsawan. Ketika ia bertanya siapa wakil mereka saat ini, Salom menjawab bahwa orang itu adalah Ursil. Seketika Salom menyadari masalahnya. Ursil adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Stella. Salom langsung paham bahwa situasi ini bisa menjadi celah besar bagi musuh. Namun yang membuatnya heran, Calyx tetap terlihat tenang. Calyx menjelaskan bahwa dalam pertarungan, kadang seseorang memang perlu sengaja meninggalkan celah. Dengan begitu, musuh akan menyerang ke arah yang sudah diprediksi dan merasa dirinya sedang memegang keuntungan. Sementara itu, di ibu kota kerajaan Eochinia, kota besar berpenduduk lebih dari 250.000 jiwa, sekaligus pusat kekaisaran, Raja Cleocaro memulai sidang dan menanyakan agenda hari itu. Topik utama sidang adalah suksesi wilayah Shikin. Raja menyampaikan belasungkawa atas kematian pemimpin sebelumnya, lalu langsung menanyakan siapa yang akan mewarisi wilayah tersebut. Salah satu bangsawan menjawab bahwa perwakilan Shikin, Ursil, hadir untuk menjelaskan situasinya. Raja pun mempersilakan Ursil bicara. Ursil mengatakan bahwa wilayah Shikin sedang berada dalam kekacauan. Ia menuduh Calyx merebut wilayah dengan kekuatan militer, menjebak Countess Stella dengan tuduhan pembunuhan palsu, menangkapnya, dan menyegel mana saudara tirinya sendiri. Raja tampak tidak terlalu terkejut. Ia hanya menyebut tuduhan itu tidak biasa dan meminta penjelasan lebih lanjut. Setahu Raja, Calyx bukan orang Glayla yang akan bertindak tanpa alasan. Ursil kemudian membawa masa lalu Calyx. Ia mengatakan bahwa Calyx pernah beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya sendiri, sehingga kondisi mentalnya patut dipertanyakan. Namun Raja tidak mudah tertipu. Ia sudah terlalu lama menghadapi intrik istana untuk tidak menyadari ketika seseorang sedang membangun cerita palsu. Dalam hati, Raja mengingat bahwa ia pernah bertarung bersama ayah Calyx. Jika putra gemuk itu benar-benar mengambil alih wilayah dengan kekuatan, justru ada kemungkinan ia memiliki dukungan nyata di dalam Shikin. Raja lalu menyudutkan Ursil dengan pertanyaan sederhana. Jika Calyx benar-benar merebut wilayah dengan kekuatan militer, berarti ada ksatria wilayah yang mendukungnya. Jadi, apakah Ursil sedang mengatakan bahwa seluruh ksatria Shikin ikut menjadi Glayla bersama Calyx? Ursil mulai gemetar. Pertanyaan Raja langsung meruntuhkan dasar tuduhannya. Namun, bangsawan lain ikut campur. Ia menilai tuduhan palsu atas pembunuhan dan penyegelan mana saudara tiri tetap merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Sebelum Raja memberi keputusan, seorang bangsawan gemuk berdiri dan mengusulkan agar Calyx dipanggil ke ibu kota. Menurutnya, Dewan Bangsawan harus memeriksa kondisi fisik dan mental Calyx. Raja tahu Dewan Bangsawan tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Meski begitu, ia menyetujui pemanggilan Calyx ke ibu kota. Namun, penyelidikan utama akan dilakukan oleh administrasi istana. Agar Dewan Bangsawan tidak merasa diabaikan, mereka boleh mengirim perwakilan untuk mendampingi proses itu. Para bangsawan tidak bisa menolak keputusan tersebut. Setelah sidang, Ursil menemui Vice Count Silvio dan mengeluhkan situasi. Ia tidak mengerti mengapa Raja tampak melindungi Calyx. Menurutnya, mungkin Raja takut Dewan Bangsawan mendapat lebih banyak pengaruh di Shikin. Silvio tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Ia justru menyuruh Ursil menjadikan putrinya sebagai menantu Raja. Ursil langsung memahami maksud itu. Silvio bukan sedang membicarakan Raja yang sekarang, melainkan calon Raja beberapa tahun ke depan. Setelah menyadari peluang politiknya, Ursil mulai mempertimbangkan untuk menyerahkan putrinya demi keuntungan keluarga. Beberapa hari kemudian, dekret kerajaan tiba di wilayah Shikin. Calyx meminta isinya dibacakan. Salom tampak ragu, tetapi Calyx mengatakan bahwa ia sudah bisa menebak isinya. Salom menjelaskan bahwa administrasi istana memanggil Calyx ke ibu kota untuk menjawab tuduhan terhadapnya. Lauren bertanya
tuduhan apa yang dimaksud. Salom menjelaskan bahwa mereka ingin memeriksa apakah jiwa Calyx masih utuh, karena riwayat percobaan bunuh diri disebut dapat merusak jiwa seseorang. Calyx tertawa. Intinya, mereka sedang menuduhnya gila. Namun ia tidak berniat menanggapi panggilan itu secara langsung. Ia meminta mereka menyuruh Russell membuat alasan untuk menolak sementara waktu. Semua orang terkejut. Itu adalah perintah raja dan menolaknya bisa dianggap pembangkangan. Tetapi Calyx tidak melihat alasan untuk panik hanya karena dipanggil keluar dari wilayahnya sendiri. Menurut Calyx, tuduhan itu terlalu mencurigakan. Ia menduga Silvio dan kelompoknya berada di balik rencana ini. Jika mereka gagal membuktikan Calyx gila, kemungkinan besar ia akan dibunuh dalam perjalanan. Dengan begitu, tujuan awal mereka tetap tercapai. Salom dan Thomas merasa rencana seperti itu terlalu nekat, apalagi terhadap keturunan langsung keluarga bangsawan. Namun mereka bersumpah akan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Calyx jika ia harus pergi. Calyx justru menenangkan mereka. Ia tidak akan pergi kemanapun. Selain itu, ia sudah mengirim seseorang ke ibu kota untuk bertarung menggantikan mereka. Mereka segera menyadari bahwa orang itu adalah Gerard. 2 minggu kemudian, sidang di ibu kota kembali memanas. Seorang bangsawan memukul meja dan menuntut tindakan terhadap masalah Shikin. Mereka menerima kabar bahwa Calyx menolak datang ke ibu kota, dan itu dianggap sebagai tanda bahwa ia sedang merencanakan sesuatu. Raja bertanya, apa sebenarnya rencana besar Calyx menurut mereka? Antonio menjawab bahwa Calyx telah menghancurkan mana pewaris sejati. Kini, saat hukuman hendak dijatuhkan, ia justru bersembunyi. Menurut Antonio, masalah ini sangat serius. Raja setuju bahwa situasi itu perlu ditangani dan meminta usulan mereka. Antonio kemudian menawarkan diri untuk pergi langsung ke wilayah Shikin dan menyelidiki masalah tersebut. Raja memujinya sebagai orang yang sangat proaktif meski suasana sidang jelas penuh kepentingan. Setelah itu, pelayan kecil di samping raja mengingatkan bahwa agenda berikutnya adalah pernikahan pangeran kelima. Informasi itu membuat beberapa bangsawan terkejut. Raja menyebut bahwa Putri Markis dikenal cerdas dan cantik. Ia menilai gadis itu cocok dipasangkan dengan pangeran kelima. Bangsawan gemuk yang mendengarnya langsung sangat antusias dan menganggapnya sebagai kehormatan besar bagi keluarganya. Namun Altomor berdiri dan memprotes. Menurut tradisi, pangeran seharusnya memilih dari para gadis bangsawan yang sudah masuk daftar tunggu dan melalui proses interaksi kerajaan terlebih dahulu. Raja langsung menekan Altomor. Ia bertanya apakah Altomor sedang mengatakan bahwa Putri Markis lebih rendah dari gadis-gadis lain. Ketika Altomor mencoba berdalih tentang tradisi, Raja memperingatkannya agar tidak mempertanyakan otoritas kerajaan. Dari reaksi para bangsawan, mulai terlihat bahwa faksi kerajaan sebenarnya mendukung pangeran pertama. Namun Raja tampaknya ingin mendorong pangeran kelima sebagai pewaris. Jika itu terjadi, para pendukung pangeran pertama akan kehilangan posisi. Tepat saat ketegangan meningkat, pintu terbuka dan pangeran pertama masuk. Ia datang tanpa dipanggil dan mengatakan bahwa ada hal penting yang perlu ia sampaikan. Raja langsung menegurnya dan memintanya pergi karena ia tidak diundang. Namun, pangeran pertama tetap maju dan meminta Raja mendengarkannya terlebih dahulu. Raja bertanya apakah sang pangeran sedang menantang otoritasnya. Pangeran pertama menjawab bahwa ia tidak berniat membangkang. Ia juga tidak datang untuk mencampuri urusan pernikahan pangeran kelima. Ia membawa persoalan lain yang perlu didengar seluruh bangsawan. Raja akhirnya mengizinkannya bicara. Pangeran pertama mengeluarkan sebuah surat dan mengatakan bahwa itu berkaitan dengan pemerintahan Shikin saat ini. Surat tersebut berasal dari Viscount Russell Nigel. Raja sempat mempertanyakan mengapa surat itu ditujukan kepadanya, karena menurutnya urusan Shikin sudah diputuskan. Namun beberapa bangsawan berpendapat bahwa Shikin memang seharusnya mengirim penjelasan resmi atas penolakan mereka datang ke ibu kota. Perdebatan kemudian bergeser pada keadilan penyelidikan. Karena orang yang mananya disegel memiliki hubungan dengan Marcus Antonio, beberapa pihak menilai tidak adil jika Antonio menjadi orang yang menyelidiki Shikin. Antonio mencoba membela diri dan mempertanyakan apakah Russell bisa dipercaya. Namun bangsawan lain segera menyela. Russell dikenal sebagai pemimpin Singa Biru, prajurit terhormat, dan penerima Royal Order of Honor di tanah para ksatria. Meragukan orang seperti Russell akan terdengar konyol. Antonio mulai kehilangan ruang gerak. Raja menenangkan sidang dan berkata bahwa ia yakin Antonio tidak bermaksud meragukan kehormatan Russell. Namun pangeran pertama kemudian mengusulkan agar isi surat dibacakan. Raja setuju dan membacanya dengan suara keras. Dalam surat itu, Russell menyatakan bahwa di wilayah Shikin memang terjadi upaya pembunuhan. Pangeran Grani yang rencananya terbongkar seharusnya dieksekusi. Namun, sebagai gantinya, ia menyegel mananya sendiri sebagai harga yang harus dibayar. Semua hukuman telah dilaksanakan oleh Russell sebagai perwakilan wilayah dan seluruh ksatria Shikin menyetujuinya dengan suara bulat. Seorang bangsawan bernama Marcus Souvenir kemudian meminta izin memverifikasi tanda tangan Russell. Ia pernah melayani di bawah Russell dan mengenal tulisan
tulisan tangannya. Setelah memeriksanya, ia memastikan bahwa surat itu asli. Kini Antonio semakin terpojok. Ia harus melawan surat Russell, kesaksian Marcus Souvenir, dan kemunculan pangeran pertama yang datang pada waktu yang sangat tepat. Namun Antonio belum menyerah. Ia menegaskan bahwa meskipun surat itu sah, mereka tetap perlu mengetahui siapa sebenarnya dalam upaya pembunuhan terhadap Granny. Menurutnya, kesaksian pembunuh bayaran rendahan tidak cukup. Mereka membutuhkan bukti fisik. Bangsawan lain menambahkan bahwa wilayah Shikin juga tidak bisa dibiarkan tanpa orang yang bertanggung jawab. Antonio memanfaatkan celah itu. Ia menyatakan bahwa Calyx baru berusia 15 tahun dan sejauh yang ia tahu bahkan belum cukup mampu sebagai ksatria. Menurutnya, penguasa wilayah setidaknya harus memiliki kekuatan seorang swordmaster. Seorang bangsawan botak mengejek usulan itu. Ia bertanya apakah Antonio benar-benar menuntut anak 15 tahun menjadi swordmaster, padahal Antonio sendiri baru mencapai peringkat itu pada usia 50. Antonio kemudian menurunkan syaratnya. Ia mengatakan bahwa Calyx tidak perlu menjadi swordmaster, tetapi setidaknya harus membuktikan potensi dengan mencapai kelas user. Para bangsawan memahami maksud sebenarnya. Calyx masih muda dan mencapai kelas 4 akan membutuhkan waktu beberapa tahun. Dengan begitu, perang bisa ditunda terutama karena kerajaan sedang menghadapi urusan pernikahan politik. Raja akhirnya menetapkan keputusan. Dewan bangsawan akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki lebih jauh upaya pembunuhan itu. Jika bukti ditemukan, tindakan disipliner akan diambil. Suksesi Calyx akan ditunda sampai ia mencapai user kelas 4. Begitu syarat itu terpenuhi, tim investigasi dibubarkan dan proses suksesi dilanjutkan. Antonio menerima keputusan itu sambil menyembunyikan rasa puas. Ia yakin Calyx tidak berbakat dan akan membutuhkan waktu sangat lama untuk mencapai kelas 4, bahkan mungkin tidak akan pernah. Baginya, ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan keluarga Shikin. Sore harinya, Antonio memanggil Lanciano. Ia meminta bantuan untuk membuat seseorang menderita, tetapi menegaskan bahwa hal itu tidak boleh diketahui para pelayan. Lanciano mengatakan targetnya waspada, tetapi bukan mustahil untuk disentuh. Antonio tidak meminta pembunuhan langsung. Ia hanya ingin target itu disakiti sedikit. Untuk melakukannya, ia menyarankan penggunaan salah satu ksatria hitam. Lebih baik lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Dengan begitu, Antonio tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Lanciano membungkuk dan menyatakan akan mengurusnya. Malam itu, di Kastel Gail, Gerard berbicara dengan pangeran pertama. Pangeran pertama memuji rencana Gerard. Saat raja mulai menjauh dari faksi kerajaan, ia berhasil muncul dan menyatukan mereka kembali. Menurut sang pangeran, itu langkah yang tidak biasa dan sangat cerdas. Gerard sendiri sebenarnya bingung. Ia tidak tahu bagaimana Calyx bisa memprediksi semua ini. Namun ia tidak ingin pangeran pertama mengetahui bahwa rencana tersebut berasal dari Calyx. Maka Gerard mengaku bahwa ia hanya memahami cara kerja orang-orang istana. Pangeran pertama tampak puas dan menganggap pengalaman Gerard sebagai penasihat sangat berguna. Ia membayangkan para bangsawan di istana kini pasti sedang kebingungan. Namun Gerard mengingatkan bahwa meski mereka berhasil memberi pukulan, pihak lawan tetap mendapatkan sebagian tujuan mereka. Pertunangan pangeran kelima belum dibatalkan. Pangeran pertama bertanya bagaimana cara menghentikannya. Gerard mengakui bahwa itu sulit. Pernikahan kerajaan adalah kehendak raja dan ia tidak punya cara langsung untuk membatalkannya. Pangeran pertama tidak mempermasalahkan itu. Ia hanya sedang berpikir keras. Masalah utamanya sekarang adalah ia akan mulai menjadi target. Gerard menenangkan sang pangeran. Setelah keluar dari bayangan raja, pangeran pertama akan menjadi pusat perhatian para bangsawan. Dengan darah kerajaan dan dukungan besar dari faksi istana, banyak orang akan mengikutinya. Pangeran pertama tampak bersemangat. Ia bahkan ingin menjadikan wilayah Shikin sebagai bagian dari faksinya. Gerard menilai itu bukan ide buruk. Russell adalah tokoh yang dihormati banyak orang dan karena pangeran sendiri yang membawa suratnya, hubungan itu akan terlihat masuk akal. Namun Gerard menyarankan agar mereka tidak memberi terlalu banyak keuntungan kepada Shikin. Menurutnya, setelah ikan tertangkap, tidak perlu diberi makan 2 kali. Pangeran pertama mulai curiga. Ia bertanya mengapa Gerard terdengar tidak dekat dengan Shikin, padahal Gerard sendiri membawa surat Russell. Gerard menjawab bahwa ia hanya mengantarkan surat untuk menyelesaikan utang. Itu tidak lebih dari transaksi. Jawaban itu membuat Gerard sadar ia hampir membongkar kebohongannya sendiri. Sebelumnya ia mengaku semua itu rencananya, tetapi sekarang ia menyebutnya hanya transaksi. Pangeran pertama menatapnya tajam. Gerard gemetar karena tatapan itu mengingatkannya pada Calyx, seolah orang di hadapannya bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. Tanpa memperpanjang masalah, pangeran pertama berjalan melewatinya dan memerintahkan Gerard bersiap. Ia akan pergi langsung ke wilayah Shikin. Gerard terkejut dan memastikan apakah sang pangeran benar-benar akan datang sendiri. Pangeran pertama menjawab ya. Bahkan jika Shikin menolaknya, interaksi itu saja sudah cukup untuk mengganggu Seal, calon penerus yang sedang didorong raja. Gerard sadar ia kehilangan kesempatan untuk mengendalikan situasi. Ia ingin pangeran tertarik pada kebijaksanaannya, bukan langsung mendekati Shikin. Namun ia tidak bisa menghentikan
menghentikannya tanpa terlihat mencurigakan. Ia hanya bisa menunduk dan menerima perintah. Beberapa hari kemudian, Russell memberitahu Calyx bahwa kabar dari ibu kota sudah sampai. Banyak orang menuntut Calyx mencapai kelas 4 secepat mungkin. Calyx tidak terlalu khawatir. Ia mengatakan bahwa ia sudah punya ide untuk melakukannya. Tampaknya ia sedang mencari dungeon yang muncul di peta, tetapi lokasinya sulit ditemukan. Russell justru bersemangat. Menurutnya, seseorang tidak perlu pintar untuk menjadi kuat. Selama Calyx mengambil satu langkah setiap hari dan berlatih keras, ia bisa mencapai kelas 4. Russell pun langsung menarik Calyx untuk berlatih. Latihan itu berubah menjadi penyiksaan. Di lapangan, semua orang yang melihat sampai ketakutan. Serangan Russell terus menghantam Calyx, dan ketika Russell menyuruhnya melihat ke atas, Calyx justru menerima pukulan langsung di wajah hingga pingsan. Calyx mulai bertanya-tanya apakah ia akan mati lebih dulu sebelum sempat bertahan hidup di dunia ini. Keesokan paginya, Russell kembali membangunkan Calyx untuk latihan. Calyx yang tubuhnya hancur mencoba beralasan bahwa ia tidak punya bakat pedang. Namun Russell menolak alasan itu. Menurutnya, siapapun bisa menjadi kelas 5 jika berlatih tekun dan dirinya adalah bukti hidupnya. Calyx mencoba alasan lain. Ia berkata latihan seberat itu bisa menghambat pertumbuhannya. Ia menunjukkan luka-luka di tubuhnya. Tetapi Russell menganggap luka seperti itu bisa disembuhkan dengan ramuan tingkat rendah. Calyx selalu beralasan bahwa wilayah mereka sedang krisis keuangan dan tidak mampu membeli ramuan. Russell justru mengingatkan bahwa berkat Calyx, krisis itu sudah berlalu. Karena ia sudah cukup istirahat, latihan harus dilanjutkan. Calyx tidak punya pilihan. Ia kembali memegang pedang kecilnya dan menghadapi serangan Russell. Untuk pertama kalinya, Calyx mulai bisa melihat gerakan pedang Russell. Sayangnya, melihat bukan berarti mampu menghindar. Ia tetap terkena pukulan telak di kepala. Saat itulah Calyx menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia harus mencari cara untuk keluar dari latihan neraka itu. Ia kemudian memikirkan seseorang, gadis yang kelak akan menjadi sekutu terkuat pertama sang pangeran. Dalam game, gadis itu dikenal sangat ahli dalam urusan uang. Karena pada titik cerita ini, gadis tersebut belum bertemu pangeran pertama, Calyx merasa ia punya kesempatan untuk merekrutnya lebih dulu. Calyx langsung bersemangat. Russell menyadari Calyx mulai mengulur waktu dan menariknya kembali untuk latihan. Calyx segera mengatakan bahwa ada hal penting yang harus dibahas. Russell memperingatkan bahwa ia tidak akan menerima alasan palsu. Jika Calyx mengarang sesuatu hanya untuk menghindari latihan, waktu latihan akan dilipat gandakan. Calyx selalu menjelaskan masalah serius mereka. Wilayah Shikin telah mencuri 100.000 emas dalam bentuk batangan perak, tetapi tidak bisa menggunakannya. Jika perak itu dijual begitu saja, asal-usulnya akan langsung terbongkar. Selama batangan itu hanya disimpan, mereka juga berisiko menjadi target pencurian. Karena itu, Calyx menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan seseorang yang bisa mencuci uang tersebut. Russell tahu Calyx mungkin memakai alasan itu untuk kabur dari latihan, tetapi masalahnya memang nyata. Ia bertanya, apakah urusan itu harus dilakukan sekarang? Calyx menjelaskan rencananya. Ia ingin meminjamkan batangan perak itu kepada seseorang dan mendapatkan keuntungan dari bunga. Bukan hanya bunga biasa, tetapi bunga berbunga, yang menurut Calyx bahkan lebih hebat daripada sihir. Russell belum pernah mendengar sihir bernama bunga berbunga. Calyx hanya memintanya percaya bahwa konsep itu sangat menguntungkan. Russell akhirnya setuju bahwa mereka memang harus segera menyingkirkan batangan tersebut. Ia bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Calyx tahu ia tidak boleh meminta waktu terlalu lama, tetapi juga tidak boleh terlalu singkat. Maka ia menyebut 3 bulan sebagai perkiraan. Dalam pikirannya, itu adalah tawaran yang sempurna. Dengan alasan sebesar itu, Russell seharusnya tidak punya alasan untuk menolak. Russell bukan orang bodoh. Ia segera menyadari bahwa Calyx sedang mencoba menghindari latihan. Namun masalah batangan perak memang nyata, sehingga ia akhirnya memberi kelonggaran. Sebagai gantinya, latihan harian Calyx akan diserahkan kepada Salom. Calyx merasa itu tidak perlu, tetapi Russell menegaskan bahwa itu adalah batas paling ringan yang bisa ia berikan. Keesokan paginya, Salom membawa kabar mengejutkan. Pangeran pertama, Gael, sedang menuju wilayah Shikin. Menurut Salom, kedatangan itu kemungkinan berkaitan dengan perang suksesi. Gael mungkin ingin menarik wilayah Shikin ke pihaknya, atau bahkan menganeksasinya. Calyx langsung bereaksi. Ia meminta semua orang segera menyiapkan kereta dan kuda. Dalam 2 jam, mereka harus berangkat. Salom heran karena Calyx bahkan belum bisa menunggang kuda. Calyx hanya menutup kopernya dan berkata bahwa ia akan belajar di perjalanan. Bagi Calyx, Gael Rasula Clio adalah sosok yang sangat berbahaya. Dalam game, ia termasuk sedikit karakter level hero berusia 29 tahun, berasal dari keluarga kerajaan, memiliki reputasi mistis
misterius dan sedang berada dalam posisi dukungan politik yang rendah. Namun kekuatan terbesarnya adalah bakat militer peringkat SSS. Calyx tidak pergi karena takut bertarung. Ia pergi karena tahu Gale sangat ahli merekrut orang. Jika ia bertemu langsung dengan sang pangeran, besar kemungkinan ia akan terseret masuk ke faksi Gale. Karena itu, Calyx menyuruh Salom berhenti banyak bertanya dan segera ikut. Salom sempat bingung, tetapi langsung teringat hukuman Russell jika ia gagal menjaga Calyx. Ia pun buru-buru mengejar sang tuan muda. 2 jam kemudian, Calyx sudah berada di depan rumah dan kesal karena rombongan belum siap. Saat itulah ia melihat Layla. Layla datang dengan penampilan berbeda, jauh lebih sopan dari biasanya. Calyx bertanya apa yang sedang ia lakukan. Layla menjelaskan bahwa berkat tindakan Calyx, faksi bayangan telah runtuh dan tidak ada lagi yang mengejarnya. Kini ia menjadi salah satu pembelot yang akhirnya bebas. Namun kebebasan itu justru membuat Layla bingung. Seumur hidup, ia memimpikannya. Tetapi setelah mendapatkannya, ia tidak tahu harus pergi kemana atau melakukan apa. Untuk saat ini, ia hanya akan mengikuti instingnya dan melihat kemana hidup membawanya.